Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sigit Miraj Firmana dengan NIM 3012437, mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Balai Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan capstone project yang berjudul Simulator Hierarki Chomsky dan Otomata berbasis web dengan integrasi continuous deployment pada komputasi awan. Nah, latar belakang sistem ini bermula dari sebuah masalah utama, yaitu sulitnya melacak teori otomata secara manual, sehingga dibutuhkan sebuah solusi digital yang andal. Untuk itu, saya merancang infrastruktur komputasi murni. Sistem ini dibangun menggunakan Python Flash sebagai peladen backend. Sistem ini kemudian dideploy pada infrastruktur cloud menggunakan arsitektur Parcel Serverless Function dengan enkripsi TLS. Arsitektur ini dipilih karena menawarkan skalabilitas yang sangat tinggi, latensi yang rendah, dan bersifat zero maintenance. Nah, masuk ke modul pertama, yaitu finite state automata. Sistem ini menguji kapabilitas pengenalan pola secara deterministik menggunakan himpunan alfabet biner. Dari sisi performa, algoritma peladen backend ini mengeksekusi struktur data hash table secara efisien, di mana transisi diproses dari kiri ke kanan tanpa overhead komputasi, mencatatkan kompleksitas waktu linear asimptotik sebesar 0n. Logika mesin juga berhasil memvalidasi jejak trace pergerakan secara real time hingga berhenti di himpunan final stage, membuktikan mesin ini tidak terjebak dalam pengulangan mati atau dead stage. Nah, untuk selanjutnya ada modul regular expression. Skenario evaluasi di sini menguji ketahanan mesin terhadap operator clean star dan union menggunakan pola ekstrim untuk memproses string target yang panjang secara masif. Sistem sukses mengkonversi reject menjadi NFA dengan transisi epsilon secara dinamis melalui metode Thomson construction. Selain kebal terhadap input loop, mesin juga melakukan reverse engineering untuk mencegah grep menjadi rectilinear grammar secara real time. Nah, modul ketiga adalah push down automata. Skenario di modul ini menguji evaluasi tata bahasa bebas konteks untuk membuktikan teorema keseimbangan derajat tinggi. Secara performa, sistem berhasil memanipulasi struktur memori menjadi antrean last in first out yang ketat melalui siklus push and pop deterministik. Validasi jejak membuktikan isi stack berhasil menyusut kembali menjadi basis penanda awal tanpa memicu anomali stack underflow. Modul keempat adalah Chomsky Normal Form. Algoritma ini memicu pencarian lintas himpunan cross-set traversal yang membebani peladen dengan batas kompleksitas waktu asimptotik terburuk. Namun, sistem mampu mengeksekusinya tanpa memicu kebocoran RAM atau internal server error, serta memproses anomali dengan menyuntikkan variabel dummy secara dinamis. Hal ini dibuktikan melalui pengujian beban ekstrim, payload, rekursi ekstrim, dan string ratusan karakter yang dikirim secara batch tidak membuat sistem tumbang. Latensi RAM start stabil di bawah 300 milidetik dan garbage collector mengreklamasi RAM secara instan. Nah, kesimpulannya, presisi algoritma mencapai 100% pada 40 kasus uji backtesting dan arsitektur serverless terbukti kebal dari kelebihan muatan. Sekarang mari kita beralih ke demonstrasi programnya ya. Oke.
Sekarang kita berada di antarmuka aplikasinya. Seluruh antarmuka ini terhubung dengan mesin logika yang telah saya bahas di presentasi. Nah, pada modul DFA kita akan menggunakan bawaan program stage awal Q, Q0 stage awal, final stage, alfabetnya 0 dan 1. Fungsi transisinya membuat mesin berpindah stage berdasarkan input. Mari kita masukkan string uji. 01, 01. Nah, ketika saya klik uji string dan render grafik, hasilnya adalah accepted. Di kotak trace, kita bisa melihatnya mesin berpindah dari Q0 ke Q1, lalu ke Q2, kemudian looping di Q1 dan Q2 dan Q1. Grafiknya juga langsung di-render oleh sistem, menunjukkan Q2 sebagai final stage. Jika saya ubah string uji menjadi 00, statusnya menjadi rejected karena berhenti di stage yang bukan merupakan final stage. Mari kita coba ya. Nah, ini untuk pengujian ekstrim berjalan dengan sempurna. Nah, ini langsung rejected karena statusnya menjadi reject karena berhenti di stage yang bukan merupakan final stage. Oke. Nah, untuk modul yang kedua, kita akan menguji apakah komputasi mesin kebal terhadap jebakan perulangan terhingga infinite loop. Saya memasukkan pola reject. Kita coba masukkan ya. Nah, lalu saya ketikkan string uji. Nah, saya ketik visualisasikan. Status menunjukkan string diterima. Sistem tidak hanya mencocokkan string, tetapi juga memodelkan simulasi grammar dan menggambarkan NFA-nya di bawah. Anda bisa melihat transisi looping epsilon, karakter bekerja dengan mulus. Nah, yang ketiga kita lanjutkan ke model PDA. Nah, ini adalah pembuktian memori stack LiPo. Kita akan menguji teorema keseimbangan 0n 1n. Pastikan stage awal. Oke. Nah, string yang kita akan coba masukkan adalah, coba ya. Nah, hasilnya accepted. Silahkan lihat jejak memori stack trace saat membaca A. Stack melakukan siklus push bertambah menjadi A saat membaca B, ia melakukan siklus pop hingga memori menyusut kembali menjadi Z0. Di akhir tidak terjadi stuck underflow yang menandakan integritas algoritma berjalan dengan sempurna. Oke, kita coba yang Chomsky. Nah, kita mengubah di terakhir kita akan mengubah CFG sembarang menjadi bentuk normal. Saya menggunakan aturan produksi bawaan. Coba ya. Nah, sistem secara otomatis mendeteksi keberadaan epsilon di variabel A dan produksi unit, lalu mengeksekusi literasi pembersihan tanpa memicu error. Pohon dimensi CFG. Di kiri bawah membuktikan bahwa relasi antar variabel divisualisasikan dengan tepat. Nah, oke. Sekarang di bagian terakhir ini saya akan menjelaskan tentang sedikit struktur programnya ya. Kita mulai buka Piscotnya. Oke. Proyek ini mengintegrasikan interaktivitas front-end dengan kekuatan komputasi di baliknya. Pada antar sebentar ya. Nah, sistem di balik layar seperti yang disebutkan di presentasi awal, proyek ini dibangun menggunakan kerangka kerja Python Flash.
sebagai mesin komputasi utamanya. Bila kita lihat pada panel Explorer di sebelah kiri, saya menerapkan prinsip separation of concern agar kode tetap rapi dan terukur. Proyek ini dibungkus dalam direktori utama bernama app. Di dalamnya terdapat direktori templates yang memuat antarmuka pengguna, direktori statik untuk menyimpan aset CSS dan JavaScript, serta direktori khusus Core Engine. Folder Core Engine ini adalah otak yang menjadi otak dari aplikasi ini. Semua algoritma kompleks mulai dari logika DFA, reject engine, algoritma push down automata, hingga chain app converter dipisahkan ke dalam modul-modul independen. Nah, sekarang mari kita bedah main PY-nya. Backend yang utamanya. Oke. Nah, yang sedang terbuka ini, pil ini bertindak sebagai jembatan controller antara antarmuka pengguna dan mesin logika. Di bagian atas, saya mengimpor library dari Flash seperti render template, JSONify, serta memanggil kelas-kelas algoritma dari Core Engine. Perhatikan pada baris ke-22. Terdapat routing untuk modul FSA dengan metode get dan post. Ketika pengguna mengetikkan string uji di browser dan mengklik tombol front end, saya akan mengirimkan request post berupa data JSON ke endpoint ini. Pada baris 24 hingga 26, backend Python menangkap data tersebut, mengekstrak nilai inputnya, dan mendefinisikan aturan mesinnya. Data ini kemudian dilempar ke kelas DFA di dalam Core Engine untuk diproses arsitektur komputasi terpusat di backend ini. Proses pengguna client side tidak akan terbebani oleh kalkulasi rumit seperti pembentukan parse tree, terms and contraction, semuanya diproses dengan latensi rendah di sisi server. Selanjutnya kita akan memperlihatkan struktur folder test. Nah, disinilah saya menyimpan script seperti automated test PY, test APY, dan tes PDA PY. Dan satu lagi, tes reject PY. Nah, folder ini adalah komponen penting yang saya gunakan untuk melakukan stress testing dan batch testing terhadap 40 kasus uji coba yang saya sebutkan di presentasi tadi. Script ini memastikan bahwa setiap pembaruan kode tidak merusak presisi algoritma otomata. Terakhir, untuk menjembatani kode lokal ini, saya menggunakan instructor cloud sebagai serverless function. Terdapat dua pil konfigurasi utama di directory ini. Nah, yang pertama ada requirement text yang memuat daftar dependensasi eksternal dan pil Parcel JSON. Konfigurasi inilah yang memberikan instruksi kepada Parcel untuk membaca aplikasi Flash VSGI dan ini menjalankannya secara elastis tanpa perlu mengelola server tradisional. Seluruh kode sumber dari sistem ini beserta dokumentasi pengujiannya telah diunggah ke repository GitHub saya yang bernama Permana 191. Demikian presentasi demo program serta penjelasan arsitektur kode mengenai proyek simulator otomata ini. Proyek ini membuktikan bahwa integrasi antara teori matematika, komputasi murni, dan arsitektur continuous deployment pada komputasi awan dapat menghasilkan perangkat lunak yang tangguh dan efisien. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.